sampai kangen sama India. Bumbu nasi biryani hari ini saya dapatkan. Kan saya jadi dengan murid-murid sensasi India suatu saat. Namaste Meredos, kembali lagi ke channel Thai Apps, channel belajar di India. Hari ini Thai Apps kedatangan tamu spesial, yaitu guru dari SMA Negeri 10 Samarinda yang baru aja study tour ke India. Kenalkan Ibu Eti. Tentunya beliau memiliki banyak cerita menarik. Maka itu jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih, saya Eti Wahyunani, guru sejarah di SMA Negeri 10 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Apakah Anda khawatir sebelum berpergian ke India? Saya berpositif thinking bahwa itu pasti mempunyai perhatian yang luar biasa di bidang pendidikan. Ternyata benar seperti yang saya temukan di Australia, bahwa setiap kampus itu mempunyai keistimewaan, termasuk 3 kampus yang kami kunjungi kemarin di India. Bagaimana pengalaman Anda dalam keamanan di India? Kalau keamanan ya tidak menemui kendala apa-apa selama perjalanan, aman-aman saja. Mereka juga ramah gitu Mbak, yang kita temui sepanjang jalan. Apakah Anda memperhatikan sistem kasta yang mempengaruhi interaksi sosial? Saya tidak merasakan perbedaan yang signifikan, bahkan saya anggap semua saling menghargai satu sama lain, tidak ada yang misal kalau di dalam pembelajaran kami di dalam kasta Hindu atau kalau di Indonesia itu panca warna itu ya 5 kelas itu kayaknya tidak ada kami temui. Bagaimana Anda menggambarkan toleransi beragama di sana? Saya tidak menemui kendala ini itu hanya kalau dalam perjalanan itu bagi saya ada kesulitannya menemukan tempat yang tepat untuk sholat zuhur dan asar itu. Kalau sholat zuhur kan bisa digabung dengan asar. Mungkin nggak di kampus kita bisa sholat di mana-mana itu sebuah toleransi. Nggak di Sarda kemarin kami sholat zuhur itu ya di ruang pertemuan itu nggak menjadi masalah. Apakah Anda merasa senang dan nyaman saat berpergian ke India? Saya ini kayaknya dipersiapkan sebagai orang lapangan, selalu menikmati hal-hal yang baru. Kalau toh menurut hati kami tidak pas itu, saya menjawab dengan nurani, kami menikmati aja dengan apa yang ada itu sebagai sebuah perbedaan, pembeda atau pengalaman baru. Berapa kota yang telah Anda kunjungi dan mana yang paling menarik? Saya sangat suka ketika ada kunjungan ke objek-objek yang mungkin bagi India adalah sebagai pemasok devisa itu Pak ya. Pendapatannya luar biasa dari Taj Mahal, memang luar biasa bangunan ini, termasuk perawatan sebuah kesadaran objek kebudayaan untuk bisa dipelihara bersama, termasuk di Jaipur betapa sisi budaya itu menarik. Ada benteng di perbukitan dengan arsitektur India yang kami rasakan, glamornya dapat. Tetapi waktunya tidak cukup ketika datang dan pulang itu tradisional music in India itu luar biasa. Tapi secara umum luar biasa, perjalanan selama semingguan di India itu banyak pengalaman yang bagus. Bagaimana dengan biaya makanan dan minuman? Kalau di dalam perjalanan itu kami sampai tidak sempat untuk jajan di luar karena apa? Mr. Raffi sudah membuat schedule makan, jangan sampai kita itu lapar, haus. Pelayanannya luar biasa. Sementara kalau
Saya kemarin yang agak-agak nyesal setelah sampai ke India, kenapa saya tidak merasakan memakan dosa-dosa saya di sana gitu. Itu, belum sempat Pak ke dosa point. Nah, rupanya sudah cukuplah makan untuk di situ, jadi tidak sempat untuk bawa pulang atau bawa dalam perjalanan merasakan dosa secara langsung di India gitu. Oke, tidak ada masalah, no problem. Selain itu, apakah makanan India cocok untuk selera Anda? Saya katakan setiap daerah baru kan wilayah mempunyai keunikan. Kapan lagi kita menikmati sepuas-puasnya, walaupun di hari pertama sudah makan biryani, sampai ketemunya juga hari terakhir ya kita nikmati. Ya kan, kalau di Indonesia untuk makan biryani kadang harus keluar agak jauh. Sampai kangen sama India, bumbu nasi biryani hari ini saya dapatkan. Kan saya jadi dengan murid-murid sensasi ini suatu saat saya akan masakan begitu ya. Nah itulah kekayaan kuliner dunia dan kita harus merasakan. Bagaimana untuk makanan halal? Apakah mudah untuk ditemukan? Ya itu karena semua sudah terjadwal makan minumnya oleh Pak Raffi sehingga tidak tengok-tengok yang lain. Termasuk di Subway itu kami menemukan tidak kepikiran untuk cari makan di situ, sudah mencukupi. Apakah Anda mengunjungi lembaga pendidikan selama kunjungan Anda? Di Mon Abu Public School itu luar biasa. Cara seremonial penyambutan itu juga luar biasa. Kami merasa ditempatkan sebagai tamu yang istimewa. Sementara di sekolah pun kalau diaktifkan sebagai waktu untuk performan kemampuan siswa itu kan juga menjadi ajang yang luar biasa ya Pak ya. Misalnya ensemble drum band untuk penyambutan itu kan ada pemainnya dari tingkat junior school sampai high school. Nah, kemudian di lapangan penyambutan itu saya kira kemarin itu rekaman suaranya, ternyata live musik yang mengiringi lagu tentang Siwa Pak ya. Nah, luar biasa. Mungkin dari ajang-ajang seperti itu di sekolah bisa ditumbuhkan keberbakatan anak. Pantas kalau India kemudian menjadi Hollywood yang kedua dengan Bollywoodnya Pak ya. Ternyata kesenian itu sudah menjadi bagian dari aktivitas keseharian. Lalu bagaimana dengan fasilitas di kampus? Kemudian tentang saya yang paling tertarik itu dengan ruang tinkering itu, bermain-main labnya itu. Karena waktu saya hanya menyisir ke sebelah kiri dari pintu masuk, itu saya rasa di Mon Abu itu mengembangkan sesuatu yang terkait dengan astronomi, kehidupan luar angkasa, menjadi ketertarikan untuk dijadikan hal-hal disimulasikan bagaimana kita mengamati perbintangan, bahkan bagaimana perkembangan rudal. Mungkin India juga harus mempunyai pertahanan yang kuat Pak ya, sehingga di ruang tinkering itu muncul rudal-rudal yang miniatur rudal yang dibuat oleh siswa-siswa sarjana itu. Kemudian praktek-praktek di lab. Hanya saya kemarin saya temukan juga lembar-lembar kerja siswa ketika sedang praktek itu sangat-sangat membantu untuk memahami apa makna praktek hari ini dan kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang akan datang di hadapi siswa. Banyak hal yang saya bisa lihat dari totalitas Mon Abu untuk menyambut kami. Sampai diri kami itu bertanya, waduh kalau Mon Abu datang apa yang bisa kita sembahkan untuk
kru Pon Ambu yang datang di Indonesia. Karena totalitasnya, kemudian kreativitas dalam berbagai hal saya lihat di situ ada. Nah, kalau di sekolah yang kedua, Manaf Swasta, karena hari itu libur, hari Sabtu kan libur. Kami hanya menemui siswa-siswa yang disiapkan di ruang tengkering digital itu. Bagaimana robotik bisa dikembangkan sampai mereka membuat karya tentang robotik otomotif ya Pak ya, sampai dengan adanya drone yang dikembangkan. Nah itu nanti akan menjadi bagian dari teknologi yang bisa digunakan sebagai humanity maupun pertahanan ke depan. Apa pengalaman Anda yang paling tidak terlupakan selama Anda berada di kampus India? Yang disajikan di Bennett University dengan lingkungan yang sangat extraordinary menurut saya, dengan lab-lab yang mereka punya. Kemudian di Sarda mencoba mencari alternatif. Indonesia banyak yang pengen masuk di kedokteran, sehingga Sarda sebagai alternatif destinasi belajar. Nah, profesionalisme dalam pembentukan tenaga medis, apakah itu dokter dan lain-lain, terapis dan sebagainya, kita bisa rasakan bahwa profesional itu dibangun di situ dengan biaya yang saya anggap sangat murah dibanding jurusan yang sama di Indonesia. Kemudian di Manaf University sebagai satu kesatuan, dia juga memiliki seolah sekolah laboratorium ya, untuk pengembangan Manaf, atau di Manaf itu juga membina SD, SMP maupun SMA. Dan keunggulan Manaf seperti yang kita Manaf Swasta yang kita kunjungi itu menyajikan hal yang representatif untuk dikunjungi, untuk bergabung dengan Manaf. Oke. Apakah IELTS dan TOEFL diperlukan untuk masuk ke perkuliahan India? Hakikatnya kalau harus ke luar negeri kan seperti itu, apalagi bahasa Inggris sebagai bahasa kedua setelah Barat Hindi gitu Pak ya. Adakah mahasiswa internasional dan dari negara mana aja? International community sudah dibiasakan, contoh ada dari Bangladesh, dari Myanmar, dari Zimbabwe, atau dari negara-negara lain. Nah, situasi internasional itu mendorong orang untuk berkomunikasi dengan bahasa internasional, itu pengaruhnya. Bagaimana dengan biaya kuliah di sana? Untuk menjadi seorang dokter itu dari biaya awal sampai akhir total biaya berapa gitu ya? Ternyata sekitar 300 juta rupiah. Nah, kalau di Indonesia jurusan medical kedokteran itu kan saingannya banyak, sehingga kampus-kampus dengan jurusan itu bisa menarik partisipasi tinggi. Nah, kebetulan ada juga keluarga yang berproses di kedokteran, sehingga mengantarkan mereka mencari kampus itu juga membandingkan harga. Kalau di Sarda begitu masuk sampai jadi 300 juta. Di Indonesia 300 juta itu antara masuk pintunya atau belum masuk. baru nyampe pintunya saja, belum proses. Apakah Universitas India menjamin pekerjaannya bagi mahasiswanya? Kalau kompetensi sih kan ada UKOM-nya Pak ya. Di setiap kampus lulusan itu ada uji kompetensi. Nah, itu bisa dilihat kualitas kampus. Dalam penyelenggaraan UKOM itu yang lulus berapa persen mahasiswanya. Semakin tinggi UKOM-nya lulus, berarti kan teorinya atau penguasaan kompetensinya bisa dijamin bagus. Tapi kalau nanti ditambah lagi ada intrinsik atau magang. Magang itu saya rasa 6 bulan. Setiap dokter yang lulus itu wajib magang. Apakah Anda merekomendasikan India sebagai tujuan bagi mahasiswa dan orang tua? Nah, saya berharap ini Mr. Raffi untuk bisa
Misalnya web, eee, kontak person di India yang bisa kami sampaikan kepada orang tua murid. Kami wali kelas itu kan, saya di kelas 11, wali kelas 11, agar mereka bisa paham tidak hanya dengan penjelasan kami, karena kami secara langsung bertatap muka dengan wali murid itu jarang juga. Jika ada tulisan atau informasi tertulis itu kan bisa disampaikan agar mereka menjajaki sendiri nanti tapi ketika memberikan pengantar kemarin kunjungan ke India mengunjungi ini kalau di kedokterannya ya recommended untuk dipilih. Ya. Apakah ada kata penutup untuk mahasiswa dan orang tua yang ingin belajar ke India? Pengalaman belajar di luar negeri itu kan juga mempunyai imbas kebaikan, tidak hanya tentang ilmu jurusan itu, tetapi survive di negeri orang itu juga suatu tantangan. Kebahasaan dari sedikit paham menjadi lebih paham itu kan mengalami tergodoklah prosesnya di situ seperti itu. Sehingga bisa menjadi alternatif pilihan untuk belajar di India. Apakah pengalaman Ibu sesuai dengan apa yang dipertunjukkan di sosial media? Oke, memang kekuatan sosial media itu luar biasa, Pak. Misalnya ada satu terekam seperti itu sehingga stereotip masyarakat itu seolah seperti itu. Nah, kita kan bisa memetakan kampus-kampus yang unggul, lingkungannya seperti apa. Misalnya kalau di Manaf kemarin keunggulannya itu kebersihannya, kemudian lab-labnya di bidang kedokteran terutama tentang fisioterapi, saraf dan sebagainya itu Pak ya, itu bisa menjadi rekomendasi bahwa tidak semua India itu seperti apa yang ada di sosmed itu. Wah, menarik banget ya. Terima kasih Bu Eti dan SMA 10 Samarinda atas study tournya ke India. Gimana Meredos? Tertarik gak nih untuk berkuliah di India? Kalau tertarik, jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kalbi Alfida, Narkena, Firmilengge.